Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga hari-hari kalian penuh dengan keceriaan. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Omilia Contessa Hamdati dengan NIM 211210065. Dan juga rekan saya yang bernama Rizky Juan Pratama dengan NIM 211210054. Kami dari kelompok 3 mengenai materi tentang perspektif proses tumbuh kembang pada manusia, khususnya perkembangan kognitif, psikososial, dan bahasa. Di sini kami memenuhi mata kuliah ujian akhir semester Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Febrian Al-Amin, MPSI Psikolog. Oke teman-teman, simak video berikut ini ya. Cekidot. Perkembangan yang pertama adalah perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif adalah mengenai kemampuan untuk lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini juga membahas mengenai muncul dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan. Saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental, yang mana skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertumbuhan usia. Tahapan yang pertama adalah tahapan sensori motor dengan usia yaitu 0 sampai 2 tahun. Kemudian juga ada tahapan praoperasional dengan pautan usia yaitu 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah tahapan operasional. Tahapan operasional konkret. Tahapan operasional konkret ini batasan usianya dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahapan operasional formal, yang mana pautan usianya yaitu dari usia 11 tahun sampai dengan usia dewasa. Adapun contoh dari perkembangan kognitif itu sendiri seperti membaca buku aktivitas pada anak. Membaca buku ini yang dilakukan oleh seorang anak jangan dianggap sepele loh, karena membaca buku terbukti mampu meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Sebab dengan membaca buku akan memacu anak dapat berpikir kritis dan memahami sebab dan akibat. Dan contoh yang kedua adalah bermain musik. Memainkan musik dan mendengarkan musik juga bisa menjadi salah satu contoh kegiatan kognitif loh untuk anak, sebagai untuk membantu meningkatkan kemampuan kognitifnya. Semisal seseorang anak yang bermain alat musik gitar, seruling, kemudian juga dan lain-lain, itu secara tidak langsung sang anak melatih diri terhadap imajinasi dan koordinasi fisiknya. Dan permainan ketiga adalah aneka permainan lainnya. Aneka permainan lainnya juga meningkatkan kognitif anak, seperti permainan puzzle yang membuat setiap anak mesti berpikir di mana letak-letaknya menyusun puzzle. Kemudian juga ada lagi permainan teka-teki. Nah, itu baik loh. Juga permainan catur maupun permainan petak umpet. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan yang kedua, yaitu perkembangan psikososial. Apa sih perkembangan psikososial itu? Perkembangan psikososial adalah istilah yang mengacu pada bagaimana kesehatan mental, pikiran, dan juga perilaku seorang anak berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat ataupun sosial. Adapun contoh dari perkembangan psikososial itu sendiri adalah perkembangan permainan dan juga perkembangan hubungan dengan orang tua.
Juga perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Yang keempat adalah perkembangan dengan gender. Yang kelima adalah tren perkembangan gender selama masa awal kanak-kanak. Dan yang keenam adalah perkembangan moral. Saya di sini akan memberi contoh salah satunya, yaitu aspek dalam hubungan orang tua dan anak. Yang mana gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua itu, mereka membagikan tipe-tipe pengasuhan yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang berbeda dalam tingkah laku sosial anak, yaitu seperti otoritatif, otoriter, dan juga permasif. Baik, perkembangan bahasa akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Juan Pratama. Tetap simak video berikut ini ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Juan Pratama. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu. Perkembangan pemikiran individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu mampu membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Nah, adapun proses perkembangan bahasa. Proses ini dimulai pada usia 1,5 sampai 2 tahun, yaitu pada saat anak mampu menyusun kalimat 2 atau 3 kata. Nah, adapun laju perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu pada usia 1,5 tahun, anak dapat menyusun pendapat positif. Nah, yang kedua yaitu pada usia 2-6 tahun, anak dapat menyusun pendapat negatif. Nah, yang ketiga yaitu pada usia selanjutnya, anak dapat menyusun pendapat berupa kritikan, keraguan, serta menarik kesimpulan. Nah, ada 2 tipe perkembangan bahasa pada anak, yaitu yang pertama egocentric speech. Egocentric speech ini yaitu bicara anak pada dirinya sendiri. Egocentric speech ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan pikiran anak yang pada umurnya 2-3 tahun. Nah, sedangkan yang kedua yaitu socialized speech, yaitu terjadi ketika anak kontak langsung dengan teman-temannya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama yaitu faktor kesehatan, yang kedua faktor inteligensi perkembangan bahasa pada anak, yang ketiga yaitu faktor status sosial ekonomi keluarga, yang keempat faktor jenis kelamin, dan yang kelima yaitu faktor hubungan antara keluarga. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.